Halo guys, balik lagi sama gua Logi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Murder Back chapter 5844. Di sini ceritakan penglihatan Monaya menjadi gelap saat dia hampir mati karena marah. Sungai ruang waktu bergetar dan ombak bergulung-gulung. Jelas pejuang laut yang terperangkap di dalam sedang berjuang untuk membebaskan diri. Jelas pejuang laut yang terperangkap di dalam sedang berjuang untuk membebaskan diri, tetapi dengan metode yang saat ini, dengan satu-satunya pejuang laut yang terperangkap di dalam, bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Tidak mengejar, Yangga melihat ke arah Master Klan Tinta. Matanya berkedip. Orang-orang ini cukup berhati-hati. Sepertinya mereka takut dia akan membunuh mereka. Sejak itu terjadi, dengan satu pemikiran sosok Yangga melintas dan menghilang ke sungai ruang waktu. Pada saat berikutnya, sungai ruang waktu yang awalnya tenang tiba-tiba mulai mendidih. Menonton adegan ini dari jauh, ekspresi Monaya berubah dan dia hampir bergegas ke depan, tetapi sebelum dia bisa bertindak, sungai yang berjatuh menjadi tenang dan sosok Yangga muncul lagi. Di tangannya ada pistol Royal yang tengah-tengah dan memiliki vitalitas yang lemah. Tuan pistol Royal ini telah terluka parah dalam pertempuran garis depan melawan Orde ke-8 ras manusia. Jadi dia telah kembali ke Northern Pass dan memasuki sarang tinta untuk memulihkan diri. Luka-lukanya belum sembuh dan kekuatannya telah turun drastis. Sekarang dia telah jatuh ke sungai ruang waktu. Akan mudah bagi Yangga untuk menaklukkannya. Memegang pistol laut di tangannya, Yangga menatap dingin pada para Master Klan Tinta yang menatapnya dari jauh dan perlahan mengerahkan kekuatannya. Pistol laut tampaknya telah menyadari sesuatu dan berjuang sekuat tenaga. Tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat ke arah Monaya dan yang lainnya dan berteriak, "Selamatkan!" Belum dia bisa selesai berbicara, dia meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, melepaskan kekuatan tinta tebal yang langsung meledak menjadi awan tinta hitam raksasa. Yangga mengendus ringan dan menepuk tangannya. Di sisi yang berlawanan, kelompok pistol laut menatap Yangga dengan mata merah. Monaya dan Moyo juga memasang ekspresi marah di wajah mereka. Provokasi berulang Yangga telah menyebabkan mereka meledak, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dalam pertempuran terakhir, kekuatan Yangga sudah terbukti. Klan Tinta telah mengumpulkan 2 Royal dan lusinan Raja Semu, tetapi mereka masih tidak bisa membunuh orang ini dan hanya bisa mengusirnya. Bahkan jika mereka bertarung lagi sekarang, mereka mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Dapat dikatakan bahwa Yangga yang telah menembus Orde ke-9 dan memiliki tubuh naga ilahi sekarang memiliki keunggulan mutlak atas Klan Tinta. Setelah membunuh pistol laut, Yangga tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia menatap Monaya dan Moyo dengan penuh minat dan bertanya siapa yang bertanggung jawab sekarang. Monaya dan Moyo keduanya tetap diam. Mata mereka muram seolah-olah mereka tidak bisa diganggu dengan diam. Yangga mencibir. Pertumpahan darah antara ras manusia dan Klan Tinta ini sedalam laut benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika kamu ingin bertahun-tahun, berapa banyak ras manusia yang mati di bawah tangan penguasa Klan Tinta milikmu? Hanya baru saja membunuh Raja Semu. Mengapa melakukan tindakan seperti itu? Apakah kamu tidak mau membayar harganya? Kamu membunuh satu, ada total 8 pistol di E5 domain yang mati di tanganmu. Ketika Monaya memikirkan hal ini, hatinya berdarah. Jika bukan karena pistol laut yang tersisa melarikan diri dengan cepat setelah melihat situasinya berubah menjadi buruk, mereka akan dimusnahkan olehmu cepat atau lambat. Mengambil nafas dalam untuk memenangkan amarahnya, Monaya menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memberitahu kita? Dia tahu bahwa keputusan Yangga untuk maju atau mundur jelas merupakan sebuah skema. Jadi daripada membuang waktu menatapnya, dia mungkin juga menjelaskannya. Yangga menatapnya dengan heran. Klan Tinta sekarang di bawah kendalimu. Pemerintahan Moyo telah digulingkan olehmu. Kemudian dia menoleh ke Moyo. Kamu adalah seorang raja tua. Bahkan jika Monaya menjadi seorang raja, dia masih seorang junior. Bagaimana kamu bisa membiarkan junior naik di kepala kamu dan bertindak seperti seorang tiran? Moyo tetap acuh-acuh memperlakukannya seperti sedang kentut. Monaya dengan dingin berkata, Yangga, jangan berkata-kata.
provokatif seperti itu. Klan tinta tidak berbahaya seperti ras manusiamu. Yang akan menangkan bibirnya, dia hanya mencoba peruntungannya. Jika dia benar-benar bisa menabur perselisihan antara dua loyalat klan tinta, itu tentu saja akan baik. Bagaimanapun itu adalah perdagangan bebas, jadi tidak ada rugi untuk mencoba. Tapi dari kelihatannya itu tidak berguna. Memenangkannya dirinya yang berkata, karena kamu yang bertanggung jawab, tidak apa-apa, kita adalah kenalan lama. Kita saling mengenal dengan baik dan kita satu pun dari kita yang saling menganiaya. Hari ini saya datang ke sini untuk bisnis dengan klan tinta milikmu. Sudah teman-teman Ayi berkedut saat dia mendengar kata bisnis. Dia tiba-tiba terlihat hari-hari ketika dia diperas oleh Yangke. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Yangke, dia memiliki firasat buruk dan tidak menginginkan apapun selain menutup mulut Yangke. Yangke tidak memperhatikannya dan hanya berkata, saya ingin membawa sesuatu dari sisi Noretun pas. Saya harap klan tinta kamu masuk akal. Monai berkedut lebih keras. Ada apa? Yangke mengulurkan tangannya dan menunjuk. Monai menoleh ke arah yang dia tunjuk dan melihat berapa sarang tinta berdiri di sana. Sebagian besar dari mereka adalah sarang tinta tingkat tuan wilayah, tapi salah satunya adalah sarang tinta tingkat loyalat. Monai bingung. Sarang tinta? Apa yang ingin dilakukan Yangke dengan sarang tinta? Sarang tinta adalah dasar dari klan tinta, tetapi tampaknya tidak banyak berguna bagi ras manusia. Di masa lalu, ras manusia memang telah merebut beberapa sarang tinta dan mempelajarinya secara mendalam sama ekspedisi. Mereka bahkan menggunakan kemampuan komunikasi sarang tinta untuk mengordinasikan pergerakan berbagai pasukan. Namun saat itu ras manusia berhenti membagikan sarang tinta. Kamu salah, mengapa aku menginginkan sarang tinta? Yang mengangkat jarinya dan melambaikan. Yang saya inginkan adalah benda di bawah sarang tinta. Monai tertegun sejenak sebelum dengan cepat pulih dan menjadi nafsu makanmu cukup besar. Apa yang ada di bawah sarang tinta tidak ragukan lagi adalah celah gunung. Saat itu pasukan ekspedisi ras manusia telah dikalahkan di luar pembatasan besar awal surgawi dan tidak dapat mundur dari pembatasan besar awal surgawi. Namun dalam perjalanan kembali, beberapa jalur gunung telah terputus dan menderita banyak korban jiwa. Bahkan jalur gunung itu sendiri telah menderita kerugian besar. Pada akhirnya saya hanya 70 atau 80 jalur gunung yang dikumpulkan di sini. Dan setelah klan tinta melanggar Noretun, beberapa di antaranya telah dihancurkan. Saat ini hanya sekitar setengah dari jalur gunung ini yang tersisa, dan kebanyakan dari mereka sudah compang-camping. Artefak yang tidak tertembus ini telah ditinggalkan oleh penguasa kuno ras manusia dan merupakan akumulasi dari banyak generasi. Ras manusia mampu bersaing dengan klan tinta di berbagai zona perang di medan pertempuran tinta, cuma berkat umpan yang tak tertembus ini. Masing-masing jalur gunung ini adalah artefak raksasa yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Pavilion penarik klan tinta dibuat dengan meniru lintasan gunung ini, tetapi perbandingan dengan mereka, ukuran pavilion penarik klan tinta tidak dapat dibandingkan dengan salah satu lintasan gunung ini.